Perkenalkan, saya Tiara Spiridonova dengan NPM 25153008. Saya akan mempresentasikan tugas kesehatan lingkungan intermediate dengan studi kasus tanggap darurat bencana banjir bandang di Kota Bahagia yang telah dilanda banjir selama 3 hari. Dengan ketinggian 1-3 meter, ribuan rumah rusak dan sekitar 80.000 penduduk mengungsi di 45 titik pengungsian. Jaringan listrik dan komunikasi terputus di beberapa wilayah dan akses menuju pusat logistik terhambat. Laporan awal menyebutkan 5 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Permasalahan muncul di hari kedua setelah banjir, seperti sumber air bersih yang tercemar dan tidak berfungsi mengakibatkan pengungsi kesulitan mendapatkan air minum, sarana MCK di pusat pengungsian sangat terbatas dan banyak yang rusak. Sampah-sampah yang menumpuk kemudian menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dan lalat yang ideal. Terdapat juga beberapa jenazah yang perlu dilakukan identifikasi. Berdasarkan studi kasus di atas, berikut analisis permasalahan yang ada dengan pendekatan ilmu kesehatan lingkungan. Banjir menyebabkan pencemaran air akibat tercampurnya limbah domestik dan bahan kimia dari pemukiman. Hal ini meningkatkan risiko waterborne disease seperti diare akut, kolera, tifoid, hepatitis A dan hepatitis E, serta leptospirosis. Bakteri atau virus yang menjadi agen infeksi mengontaminasi air banjir, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi, luka, ataupun kontak langsung yang mengakibatkan waterborne disease. Selain itu, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh vektor juga mengancam pengungsi, seperti demam berdarah, malaria, dan disentri. Genangan air dan penumpukan sampah menciptakan habitat yang ideal bagi perkembangbiakan nyamuk serta lalat yang membawa patogen untuk ditularkan dalam lingkungan pengungsian. Oleh karena itu, pengelolaan sampah dalam kondisi darurat menjadi sangat penting karena dalam keadaan bencana, sistem pengangkutan dan pembuangan sampah seringkali tidak berfungsi. Kondisi lembab dan kotor ini memicu pertumbuhan lalat, tikus, dan nyamuk yang berperan dalam penularan penyakit seperti diare, leptospirosis, dan demam berdarah. Secara lingkungan, tumpukan sampah menimbulkan pencemaran udara akibat bau busuk dan gas metana, mencemari air tanah, serta menghalangi aliran air yang memperparah banjir. Dampaknya seperti infeksi saluran pencernaan dan pernapasan, gangguan kulit, serta stres psikologis akibat kondisi pengungsian yang tidak bersih dan tidak nyaman. Prinsip dasar WAS dalam bencana mencakup: pertama, penyediaan air bersih harus menjamin ketersediaan minimal 15-20 liter per orang per hari untuk kebutuhan minum, masak, dan kebersihan, dengan sumber air yang terlindungi dari kontaminasi serta dilakukan desinfeksi, misalnya menggunakan klorin. Kedua, sanitasi darurat harus memastikan setiap 20 orang memiliki akses ke satu fasilitas MCK yang aman, tertutup, dan tidak mencemari sumber air, dan jaraknya minimal 30 meter dari sungai atau sumur. 3. Hygiene dan perilaku hidup bersih wajib dijaga melalui penyediaan sabun, tempat cuci tangan di sekitar MCK dan dapur umum, serta edukasi kepada pengungsi tentang cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum, dan pembuangan limbah yang benar. Prinsip utama WAS adalah mencegah penularan penyakit berbasis air dan vektor melalui penyediaan fasilitas yang layak, distribusi air yang aman, dan penerapan perilaku hygiene di lingkungan pengungsian. Regulasi dan pedoman nasional yang menjadi acuan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menetapkan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan kesehatan lingkungan. Yang kedua, ada Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan di daerah bencana, mengatur penyediaan air bersih, sanitasi, dan pengendalian vektor. Berikutnya ada Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman tanggap darurat bencana. Di sini dijelaskan koordinasi antar instansi serta standar minimal pelayanan dasar. Berdasarkan Standar SPER tahun 2018 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tanggap Darurat Bencana, terdapat beberapa standar minimal yang harus dipenuhi seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
Untuk air bersih, yang pertama, setiap orang harus mendapatkan minimal 15-20 liter air bersih per hari untuk kebutuhan minum, masak, dan kebersihan diri. Yang kedua, sumber air harus berjarak kurang dari 500 meter dari tempat tinggal pengungsi. Tiga, kualitas air harus memenuhi standar bakteriologis. Artinya, tidak terdapat bakteri E. coli per 100 ml air. Untuk sanitasi, yang pertama minimal 1 unit jamban untuk setiap 20 orang. Dan lokasi jamban berjarak lebih dari 30 meter dari sumber air. Tempat cuci tangan dan sabun juga tersedia di setiap fasilitas. Sedangkan untuk pengelolaan sampah harus dikumpulkan setiap hari dan satu tempat sampah untuk setiap 10 rumah tangga. Sampah organik dan anorganik harus dipisahkan, kemudian dibuang atau dikubur minimal 500 meter dari pemukiman agar tidak mencemari lingkungan. Limbah medis dari pos kesehatan harus dikelola secara terpisah dan dibakar atau ditimbun sesuai prosedur kesehatan lingkungan. Dalam studi kasus, kondisi lapangan masih jauh dari standar tersebut. Terbukti dari sistem PDAM yang rusak, sumber air yang tercemar, sarana MCK yang sangat terbatas, dan tidak ada sistem pengangkutan sehingga menyebabkan penumpukan sampah dan bercampur dengan air banjir di sekitar pengungsian. Sehingga situasi di lapangan belum memenuhi standar minimal WOS sesuai dengan pedoman SPER maupun BNPB sehingga berpotensi pada peningkatan risiko penyakit menular dan memperburuk kondisi kesehatan lingkungan pengungsi. Terkait pengelolaan jenazah, maka beberapa protap perlu dilakukan, seperti yang pertama, identifikasi dan pendataan jenazah. Kedua, petugas wajib menggunakan APD lengkap, seperti sarung tangan, masker, sepatu bot, serta pakaian pelindung diri. Yang ketiga, jenazah dibersihkan dengan cairan desinfektan dibungkus dengan kantong jenazah yang kedap air. Lokasi penyimpanan dan pemakaman harus jauh dari sumber air minimal 50 meter untuk mencegah kontaminasi dengan air tanah. Kemudian dilakukan koordinasi dan dokumentasi oleh Dinas Kesehatan, BNPB, dan aparat keamanan serta dicatat dalam laporan resmi tanggap darurat. Protap ini sangat penting dilakukan karena untuk mencegah penularan penyakit infeksi, misalnya penyakit hepatitis, leptospirosis, dan tuberkulosis, yang dapat menyebar dari kontak langsung dengan jenazah atau lingkungan yang terkontaminasi. Yang kedua, kita harus menjaga martabat dan hak korban dengan memastikan proses identifikasi dan pemakaman dilakukan secara manusiawi dan sesuai norma sosial maupun agama. Kemudian, untuk menghindari keresahan dari masyarakat karena penanganan yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan ketakutan terhadap penyebaran penyakit dan memperburuk kondisi psikologis para pengungsi. Rencana aksi prioritas untuk menangani krisis kesehatan lingkungan di wilayah bencana seperti prioritas 1, penyelamatan jiwa langsung. Kegiatan yang dilakukan seperti pada hari pertama dilakukan distribusi air bersih untuk semua orang, pembagian tablet klorin dan edukasi cara penggunaannya. Kemudian sosialisasi air minum yang harus direbus atau diklorinisasi. Hari kedua mendirikan tendon air bersih di setiap posko besar. Prioritas kedua adalah pencegahan wabah. Pembuatan MCK darurat untuk memastikan lebih dari 90% pengungsi memiliki akses ke fasilitas MCK. Juga harus disediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di dekat MCK. Para pengungsi juga harus diedukasi tentang cuci tangan pakai sabun, pengelolaan sampah, dan perilaku sanitasi di tempat pengungsian. Kemudian hari kedua barulah dilakukan pengendalian vektor dengan fogging fokus, larvasidasi, ataupun penaburan ABAT pada genangan air, maupun monitoring penyakit menular seperti ISPA, diare, leptospirosis, dan DBD di posko pengungsian. Prioritas ketiga terkait dengan pemulihan kondisi lingkungan. Pengumpulan dan pemilahan sampah organik dan anorganik di lokasi pengungsian wajib dilakukan melalui penyediaan tempat sampah sementara di titik padat pengungsi. Kemudian, hari kedua, setelah dilakukan penutupan genangan air menggunakan tanah dan pasir untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk, kemudian disinfeksi area MCK dan dapur. Kemudian juga hari ketiga dilakukan koordinasi rehabilitasi awal PDAM dan jaringan sanitasi di kota yang dilihat dari proses perbaikan sistem air.
Untuk memastikan rencana aksi prioritas dapat dijalankan, maka diperlukan koordinasi dengan sektor lain. Yang pertama, koordinasi dengan posko komando sebagai pusat kendali dan pengambil keputusan utama dalam tanggap darurat. Koordinasi dengan sektor logistik untuk menjamin ketersediaan, penyimpanan, dan distribusi sarana serta bahan kebutuhan darurat. Koordinasi dengan sektor kesehatan untuk melakukan pengawasan epidemiologi, pelayanan medis, dan promosi kesehatan di pengungsian. Koordinasi dengan sektor infrastruktur dan pekerjaan umum untuk memulihkan akses dan membangun fasilitas dasar sementara. Koordinasi dengan sektor lingkungan hidup untuk menangani pengelolaan sampah dan pencegahan pencemaran lingkungan, serta koordinasi dengan masyarakat dan relawan untuk memastikan partisipasi aktif pengungsi dan efektivitas kegiatan di lapangan. Pelibatan masyarakat pengungsi dalam implementasi program kesehatan lingkungan sangat penting agar intervensi yang dilakukan tidak hanya efektif dalam jangka pendek tetapi juga berkelanjutan setelah masa tanggap darurat berakhir. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sebagai penerima bantuan. Setiap lokasi pengungsian dapat membentuk kelompok yang bertugas mengelola fasilitas air bersih, MCK, dan pengelolaan sampah. Kelompok ini terdiri dari perwakilan pengungsi yang dilatih secara langsung oleh tim kesehatan lingkungan. Kemudian, pengungsi juga diberi pelatihan singkat mengenai cara mengolah air dengan klorin, cara menjaga kebersihan MCK, mengendalikan vektor, serta melakukan desinfeksi sederhana. Edukasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, demonstrasi langsung, ataupun poster PHBS. Untuk memastikan keberlanjutan, maka pengelolaan fasilitas kebersihan dilakukan secara bergilir antara kelompok masyarakat, misalnya petugas jaga kebersihan MCK dan pengangkutan sampah setiap 2 hari. Pemberian insentif sederhana seperti perlengkapan kebersihan atau bahan makanan tambahan bagi kelompok yang aktif menjaga kebersihan dapat juga menjadi pendorong partisipasi keberlanjutan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.